Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali perlu diperjelas ketika bicara tentang syukur adalah definisi syukur atau pengertian syukur. Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat menyatakan, "Asy-syukru lughatan ibaratun an ma'rufin yuqabilu ni'mah." Syukur menurut bahasa adalah ungkapan atau istilah tentang kebaikan yang dilakukan sebagai respon atas adanya nikmat. Jadi sebagai respon atas adanya nikmat. Kemudian wasyukrul urfi, sedangkan syukur istilah huwa sarful abdi jami'a ma an'ama Allah bihi alaihi minas sam'i wal basari wa ghairihima ila ma khuliqa li ajalihi. Adalah menggunakan semua nikmat Allah, misalnya pendengaran atau penglihatan, ila ma khuliqa li ajalihi, untuk sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan syukur. Nikmat Allah Subhanahu wa taala itu jumlahnya sangat banyak, bahkan tak terhitung. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian takkan dapat mengetahui jumlah bilangannya, saking banyaknya. Sebagai contoh, di kepala kita ini ada banyak rambut. Rambut itu adalah nikmat, tapi tak seorang pun yang tahu berapa jumlah lembar rambut yang ada di kepalanya. Itu baru rambut, belum nikmat-nikmat yang lain. Kemudian pada Quran surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13, Allah menyatakan atau memberikan contoh beberapa nikmat yang Dia berikan kepada makhluknya, khususnya kepada manusia. Di antara nikmat-nikmat itu, yang pertama adalah nikmat langit dan bumi. Langit dan bumi adalah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Langit kita lihat berada di atas, tapi tidak ada penyangganya, tidak ada tiangnya, namun toh kita tidak pernah mendapatkan ada langit jatuh. Lalu kemudian bumi juga merupakan nikmat yang luar biasa. Berapa banyak planet yang Allah ciptakan, ternyata memang bumi adalah planet yang paling pas untuk ditempati oleh manusia. Air hujan juga merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Yang paling luar biasa dari air hujan adalah banyak debitnya, banyak jumlah yang Allah turunkan, namun alhamdulillah semuanya gratis. Bandingkan coba dengan air PDAM, air kerang yang harus kita bayar tiap bulan. Air hujan terkadang Allah turunkan tiap hari, tiap waktu, dan semuanya gratis. Kemudian di antara nikmat yang Allah sebutkan dalam surah Az-Zukhruf ini adalah nikmat berpasangan. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan itu semuanya berpasang-pasangan. Yang namanya pasangan ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah, ada laki-laki, ada perempuan. Ini perlu kita tahu karena banyak sekarang sementara orang yang seakan-akan tidak mengetahui atau tidak mengenali pasangannya. Sehingga kita lihat terkadang ada laki-laki yang memilih laki-laki sebagai pasangannya,
Begitupun sebaliknya ada perempuan yang memilih perempuan sebagai pasangannya. Padahal pasangan itu Allah sudah tetapkan bahwa kalau laki-laki pasangannya perempuan, perempuan adalah pasangannya laki-laki. Karena salah satu tujuan dari berpasangan itu adalah supaya terjadi perkembangbiakan. Nah, bagaimana mungkin terjadi perkembangbiakan kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan dengan sesama perempuan? Kemudian nikmat Allah yang selanjutnya disebutkan dalam surah ini adalah adanya alat transport. Adanya alat yang bisa membuat kita berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang singkat. Alat transport yang kita kenal ada alat transport darat, misalnya mobil, motor, sepeda dan seterusnya. Ada alat transport laut, misalnya kapal laut, perahu. Ada alat transport udara, misalnya pesawat. Tetapi ada juga mungkin yang bisa kita masukkan dalam kelompok yang keempat, yaitu alat transport teleportasi yang tidak masuk dalam ketiga hal itu tadi. Kenapa bisa kita masukkan? Karena ternyata dalam sejarahnya Nabi Sulaiman alaihissalam pernah meminta kepada pasukannya, baik berupa jin dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, untuk memindahkan singgasananya Ratu Balqis ke istana yang baru dibangun. Berdirilah kemudian jin yang menyatakan bahwa dia bisa memindahkan singgasananya Ratu Balqis dalam waktu sekejap, yakni sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempatnya. Tapi Nabi Sulaiman menanyakan lagi, apakah ada yang bisa lebih cepat? Berdirilah seorang ulama yang bernama Asif bin Barkhiyah yang menyatakan bahwa beliau mampu memindahkan singgasananya Ratu Balqis sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya. Nah, ini saya kira adalah sebuah teleportasi. Sekarang ini manusia sudah mulai bisa melakukan teleportasi, meskipun baru sebatas memindahkan berkas-berkas, memindahkan file-file, memindahkan foto, memindahkan video dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Itu untuk sekarang. Namun tidak mustahil 100, 200 atau bahkan ribuan tahun yang akan datang yang dikirim itu bukan lagi bentuk file, tetapi yang dikirim tidak mustahil adalah manusia. Karena apa yang mustahil sekarang, insya Allah ratusan bahkan ribuan tahun yang akan datang itu tidak jadi mustahil lagi. Sebagaimana yang terjadi hari ini, sebetulnya beberapa di antaranya adalah mustahil ratusan tahun yang lalu. Kemudian nikmat selanjutnya adalah adanya hewan ternak. Hewan ternak itu saya kira adalah nikmat yang sangat luar biasa. Setiap hari kita konsumsi hewan ternak, tetapi hewan ternak ini ternyata dari hari ke hari bukannya berkurang, malah semakin banyak, semakin bertambah. Sementara kita lihat banyak hewan yang tidak dimakan, tidak dikonsumsi, tapi semakin hari semakin punah, semakin habis. Bahkan ada yang sudah tidak ada lagi jejak-jejaknya. Selanjutnya, apa urgensi dan cara bersyukur? Kenapa kita penting untuk bersyukur? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, saya pasti tambahkan. Allah menggunakan dua huruf taukid. Yang pertama lam taukid, yang kedua nun taukid. La azidannakum. Saya pasti tambahkan. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tapi jikalau kalian ingkar, maka pasti azabku sangat pedih. Atas dasar ini, para ulama tafsir kita menyatakan, kalau ada nikmat Allah yang kita syukuri, maka yakinlah bahwa di belakang nikmat itu pasti masih ada tambahannya. Sementara kalau ada nikmat Allah yang datang kepada kita,
namun tidak disyukuri, maka yakinlah bahwa tidak ada di belakang nikmat itu kecuali siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana caranya kita bersyukur nikmat Allah? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa kita lakukan dengan 3 hal. Pertama, bersyukur dengan hati, yang kedua bersyukur dengan lisan, yang ketiga bersyukur dengan amal perbuatan. Bersyukur dengan lisan artinya mengucap alhamdulillah atau berterima kasih kepada sesama manusia. Jadi berterima kasih kepada sesama manusia itu juga sangat penting. Karena Nabi dalam hadis menyatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur dengan amal atau dengan perbuatan adalah menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Misalnya kita dikasih mata. Bagaimana cara bersyukur dengan mata? Memakai mata untuk melihat yang dibolehkan oleh Allah. Jangan pakai melihat yang haram. Mensyukuri telinga, kita dikasih telinga. Bagaimana cara mensyukuri telinga? Pakai telinga untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Kita dikasih mulut. Bagaimana mensyukuri mulut? Pakai mulut untuk mengucapkan hal-hal yang baik yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Tapi lebih daripada itu, syukur yang paling tinggi nilainya adalah bersyukur dengan hati. Apa itu bersyukur dengan hati? Adalah adanya pengakuan bahwa semua nikmat Allah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bersyukur dengan hati itu menjadi yang paling tinggi? Karena meskipun orang punya lisan, punya lidah, bisa berbicara, kalau tidak diakui bahwa nikmat itu dari Allah, maka sulit bagi dia untuk mengucap alhamdulillah. Meskipun dia punya lidah, kalau dia tidak ada pengakuan kepada orang lain yang sudah berbuat baik kepadanya, maka sulit bagi dia untuk berterima kasih. Begitupun kalau orang tidak mengakui dengan hatinya bahwa semua nikmat yang dia terima berasal dari Allah, maka sulit bagi dia untuk menggunakan nikmat Allah itu pada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh salat, sulit untuk salat. Kenapa? Karena boleh jadi tidak ada pengakuan bahwa tubuhnya ini dari ujung kepala sampai ujung kaki sesungguhnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti rasa syukur itu adalah pengakuan. Terakhir, tips supaya kita mudah mensyukuri nikmat Allah. Ada 2 tips yang bisa kita lakukan supaya mudah mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama adalah temukan nikmat Allah. Menemukan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu mudah kalau kita sering-sering melihat ke bawah. Nabi SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, riwayat dari Abu Hurairah, beliau menyatakan, "Unzuru ila man asfala minkum." Perhatikanlah orang yang berada di bawah levelmu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan memperhatikan orang yang berada di atas levelmu. Kenapa? Karena dengan melihat orang yang berada di bawah level kita, insya Allah kita mudah bersyukur. Contoh, kalau kita naik kapal, naik pesawat terbang, lihatlah ke bawah. Ternyata masih banyak orang yang baru bisa naik kapal laut. Kita sudah naik kapal laut, lihatlah ternyata masih banyak orang yang baru bisa naik mobil. Kita naik mobil, ternyata masih banyak orang yang baru bisa naik motor. Kita sudah bisa naik motor, lihat ke bawah. Ternyata masih banyak orang yang baru bisa naik sepeda. Kita sudah bisa naik sepeda, lihat ke bawah. Ternyata masih banyak orang yang baru bisa jalan kaki, belum punya sepeda. Kita masih jalan kaki, lihat ke bawah. Ternyata banyak orang yang lumpuh, punya kaki tapi lumpuh, tidak bisa jalan. Kita punya kaki tapi lumpuh, lihat ke bawah. Ternyata banyak orang
yang sama sekali memang tidak punya kaki. Kita tidak punya kaki, lihat ke bawah. Ternyata ada banyak orang yang boleh jadi punya kaki, tetapi kakinya dipakai untuk bermaksiat mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama. Yang kedua, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perempuan yang pernah ditemui oleh Imam Al-Asma'i di sebuah desa. Perempuan itu oleh Imam Al-Asma'i dilihat cantik luar biasa. Tapi ada sesuatu yang unik. Suami dari perempuan ini ternyata jelek luar biasa. Sampai-sampai kemudian Imam Al-Asma'i bertanya, apakah Anda tidak risih punya suami yang jeleknya seperti dia? Apa jawaban perempuan itu? Uskut, diamlah. Faqad asa'ta fi qawlik. Karena komentarmu itu sungguh sangat buruk. La'allahu ahsana fima bainahu wa baina khaliqihi. Boleh jadi suamiku itu bagus hubungannya dengan Allah. Faja'alani thawabahu, hingga Allah menjadikan saya sebagai balasan bagi suamiku ini di dunia, sebelum di akhirat dikasih balasan yang terbaik, sudah dikasih bonus di dunia. Itu jawabannya. Aw la'alli, sementara saya boleh jadi asa'tu fima baini wa baina khaliqi, boleh jadi saya pernah melakukan dosa kepada Tuhanku. Faja'alahu uqubati, hingga kemudian Allah mengasihiku, dia menjadikan suamiku itu sebagai hukuman bagi saya di dunia supaya tidak dihukum lagi di akhirat. Afala arda bima radiyallahu li, apakah tidak layak saya ridho terhadap apa yang diridhai oleh Allah untukku. Jadi kesimpulannya, bersyukur itu adalah hal yang sangat penting bagi manusia untuk dilakukan, karena bersyukur itu sangat berdampak baik di dunia maupun di akhirat kelak insyaallah. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.